Shalom saudara-saudara, dan shalom juga buat semua pemirsa yang ada di rumah. Bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami kembali hadir dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan karena kita berada dalam masa COVID-19, maka produksi program Ku Tahu Yang Ku Percaya saat ini dilaksanakan atau diselenggarakan dari Kota Kupang NTT dan juga melibatkan beberapa saudara seiman dari berbagai daerah di Indonesia yang mengikuti acara ini juga dari aplikasi Zoom. Dan seperti biasa, program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini akan memberikan pelajaran-pelajaran iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen, dan karenanya juga kami beri kesempatan buat saudara-saudara yang mau bertanya. Silakan mengajukan pertanyaan saudara di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan sekarang saudara-saudara, selama beberapa episode ke depan kita akan membahas materi yang baru. Sebelumnya kita sudah membahas banyak materi seputar fondasi iman Kristen, juga sudah membahas tentang doa Bapa Kami, sudah membahas tentang doktrin Alkitab, dan sekarang kita akan membahas soal pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli saya kira adalah satu pengakuan iman yang sudah tidak asing lagi, apalagi di kalangan gereja-gereja Protestan. Hampir setiap minggu kita selalu berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli ini, ya. Dan karenanya tidak familiar. Dan sebenarnya di dalam pengakuan iman rasuli ini ada banyak kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bahkan nanti saudara akan melihat bahwa di dalam satu atau dua kata saja itu ada kebenaran-kebenaran penting. Bahkan kita bisa membahas satu kata itu sampai beberapa episode. Dan karena itu maka diharapkan saudara semua tetap memberikan perhatian dan jangan melewatkan setiap episode dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya, secara khusus di dalam pembahasan tentang pengakuan iman rasuli. Nah, saya akan membahas beberapa hal di dalam pengakuan iman rasuli. Pertama adalah kita perlu tahu sedikit soal pengakuan iman rasuli ini, ya. Nah, pengakuan iman rasuli ini itu dikenal di dalam bahasa Latin sebagai Symbolum Apostolikum. Dan ini juga seringkali disebut sebagai credo atau bahasa Inggris creed, pengakuan, suatu pengakuan. Dan ini adalah pengakuan bersama dari gereja-gereja yang berakar dari tradisi barat. Ya, di gereja-gereja timur tidak mengenal pengakuan seperti ini. Gereja-gereja barat, karena kita di Indonesia adalah gereja-gereja yang hasil penginjilan atau hasil dari misionari-misionari dari barat, maka kita juga mewarisi pengakuan iman rasuli ini. Nah, penyebutan paling awal dari pengakuan iman rasuli yang saya sebut tadi Symbolum Apostolikum itu penyebutan paling awal di dalam catatan yang ada itu dari tahun 390 Masehi, di mana ada seorang ya yang namanya Paus Siricus. Ya, dia mendapatkan sepucuk surat dari konsili yang namanya Konsili Milano tahun 390. Itu dikatakan demikian di dalam surat dari konsili tersebut kepada Paus Siricus ini, dikatakan, bila engkau tidak memuji ajaran-ajaran para imam, biarlah pujian itu setidak-tidaknya diberikan kepada Symbolum Apostolorum yang selalu dilestarikan oleh gereja Roma dan akan tetap dipertahankan agar tidak dilanggar. Nah, jadi kata-kata Symbolum Apostolorum atau Symbolum Apostolikum ini itu memang muncul dari tahun 390. Nah, artinya kalau istilahnya sudah dibicarakan di situ, itu artinya kemunculannya itu sudah jauh lebih tua dari itu. Ada tradisi memang diperdebatkan sih, ya. Ada tradisi yang mengatakan bahwa pada hari Pentakosta semua rasul-rasul berkumpul dan sebelum mereka masing-masing melakukan pekerjaan misi mereka ke seluruh dunia, mereka masing-masing menyumbang satu kalimat. Dan karena ada 12 rasul, maka muncullah 12 kalimat di dalam pengakuan iman rasuli.
ada pandangan tradisi seperti itu, tapi juga memang kita tidak terlalu bisa menemukan dasar yang cukup kuat di dalam tradisi seperti itu. Tapi bagi saya memang tidak terlalu penting. Bentuk yang kita pakai sekarang, yang kita ucapkan setiap hari Minggu itu adalah bentuk yang datang pada abad yang ke-6 dan abad yang ke-7. Sampai abad 6 sampai abad 7. Ya. Nah, apakah lewat tradisi itu atau sejarah itu, apakah memang gereja-gereja sebelum abad 6 dan abad 7 mereka mempergunakan simbolum apostolorum ini persis seperti yang kita pakai? Mungkin tidak. Tapi bahwa itu sudah disebut di dalam tahun 390, artinya sudah ada. Tapi bentuk yang sekarang dari abad 6 sampai abad 7. Nah, kalau begitu kita bisa lihat di abad 45 itu mereka menggunakan versi yang sedikit berbeda. Tapi intinya sama, adalah bahwa itu menyangkut 3 pribadi. Yaitu aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, dari tradisi gereja barat kita bukan hanya mewarisi pengakuan iman rasuli, tapi ada juga pengakuan iman Nisea Konstantinopel, lalu juga ada pengakuan iman Athanasius. Tapi itu bentuknya jauh lebih sulit, kalimat-kalimatnya jauh lebih sulit karena mengandung penjelasan-penjelasan kristologi yang sangat dalam, ya. Dan sebenarnya kalau kita memang mau belajar dengan lebih dalam, memang itu acuan kepada 2 pengakuan itu lebih bagus. Tapi ya, kita tidak terlalu familiar dengan 2 pengakuan itu. Kadang-kadang dipakai, tapi tidak selalu. Yang sering dipakai ini adalah pengakuan iman rasuli. Nah, kalau bentuknya sekarang yang kita pakai itu berasal dari abad 6 dan abad yang ke-7, maka bentuk seperti ini itu tidak dipakai pada abad-abad sebelumnya. Walaupun pasti ada, tapi formula kalimatnya itu tidak persis sama dengan yang kita pakai sekarang, ya. Nah, karena itu maka memang kita tidak bisa memutlakkan penggunaannya di dalam gereja. Maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa di dalam gereja harus diucapkan pengakuan iman rasuli setiap kali kebaktian. Kita tidak bisa atau tidak perlu mengharuskan itu, karena kalau itu diharuskan maka gereja-gereja sebelum abad 6 dan abad 7 yang formula kalimatnya tidak sama seperti kita, atau gereja perdana yang di bawah tahun 390, mereka tidak mempergunakan seperti itu, apakah itu adalah gereja sesat? Nah, ini penting sekali. Pernah ada orang yang berkata kepada saya, waduh, itu gereja tidak ada pengakuan iman rasuli, betul-betul fatal. Nah, artinya dia menganggap bahwa pengakuan iman rasuli itu memang wajib atau mutlak ada di dalam kebaktian. Padahal tidak harus demikian. Karena itu di gereja saya sendiri selalu menggunakan kata-kata pengakuan iman rasuli di setiap kebaktian, tapi dalam acara-acara khusus di mana acaranya padat, pengakuan iman rasuli boleh kita tidak pakai pada kesempatan kebaktian itu. Ini penting untuk kita paham. Saya mendengar cerita dari satu daerah, itu mereka kebaktian. Selesai kebaktian, sudah doa berkat, jemaat sudah pulang. Begitu jemaat sudah pulang, lalu majelis lari, masuk, kembali, masuk. Semua jemaat masuk, kenapa? Tadi kelewat, liturginya terlewatkan, pengakuan iman rasuli lupa diucapkan. Jadi mereka kumpul lagi, bikin pengakuan iman rasuli lagi, baru pulang. Nah, itu tanda bahwa mereka berpikir itu bahkan mungkin dosa kalau tidak mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, dari sejarah yang sudah saya sebutkan ini, maka terlihat bahwa memang tidak mutlak dipergunakan, ya. Nah, juga tidak ada dasar kitab suci, kan? Tidak ada dasar kitab suci yang mewajibkan penggunaan pengakuan iman rasuli. Nah, satu hal yang perlu kita pikirkan juga adalah bahwa mengucapkan pengakuan iman rasul ini itu sebenarnya tujuannya apa?
di dalam penggunaan tahun 390 ke bawah, pengakuan iman ini digunakan terutama untuk calon baptisan. Dan diwujudkan biasa di dalam bentuk tanya jawab. Karena saya bilang tadi bentuk yang sekarang kata-kata seperti itu kan baru abad 6, abad 7. Tapi sebelum itu karena itu adalah kumpulan pengakuan iman, aku percaya begini, maka itu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Dan itu bisa muncul di dalam tulisan-tulisan dari Hippolytus. Percakapan-percakapan dan tanya jawab seperti itu dijadikan sebagai dasar untuk orang baptis. Jadi setelah dia membuat pengakuan, maka dia betul-betul membuat sebuah pengakuan seperti dia mengaku di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Kalau perlu pakai acara tutup mata. Nah, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi penggunaan yang setelah abad 6, abad 7 itu tidak lagi dikaitkan dengan sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Sebenarnya bukan tujuan itu. Tujuannya lebih kepada sesuatu penanaman pemahaman doktrinal di dalam pikiran untuk mengatasi berbagai macam bidat atau kesesatan yang muncul. Kalau itu diucapkan setiap minggu, maka kata-kata itu kan ajaran-ajaran dasar. Maka ajaran dasar atau doktrin dasar ini menancap di dalam pikiran. Dan kalau itu menancap dalam pikiran, maka begitu ada satu aliran tertentu atau ajaran tertentu begitu masuk, kok rasanya lain ya? Misalnya, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria, lahir dari perawan Maria. Karena ini diucapkan terus tiap minggu, tertanam bahwa Yesus itu lahir dari perawan Maria. Tiba-tiba muncul ajaran misalnya dari Jesus History atau Jesus Seminar yang mengatakan bahwa sebenarnya ya Yesus itu adalah anak hasil perselingkuhan antara Maria dengan seorang perwira Romawi. Nah, pada saat muncul ajaran seperti itu kita ingat, loh, kita punya pengakuan iman yang sudah berakar dari ratusan tahun yang lampau bilang Yesus lahir dari perawan Maria. Tapi ini ada satu orang tertentu yang tiba-tiba muncul bahwa Yesus itu anak hasil selingkuh Maria sama prajurit Romawi. Ini tidak cocok dengan pengakuan iman rasuli saya. Tolak. Aku percaya kebangkitan orang mati. Begitu ada orang yang ajarkan bahwa tidak, kita mati selesai dan tidak ada lagi kebangkitan. Begitu kita deteksi, kok lain ya dengan pengakuan iman yang saya ucapkan tiap-tiap minggu. Hidup dan hidup yang kekal. Ada hidup kekal. Yang ini bilang mati habis. Kalau begitu ini tidak cocok dengan pengakuan iman rasuli yang saya ucapkan setiap minggu. Jadi pengakuan iman rasuli itu dalam penggunaan yang lebih kemudian itu lebih mengarah kepada sebuah upaya penangkalan terhadap bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. Bukan lebih bersifat vertikal dalam pengakuan kepada Allah. Tapi ya tidak apa-apa juga kalau ada orang yang mau mengucapkan begitu sambil pikiran diarahkan pada Allah sambil tutup mata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, juga tidak apa-apalah. Ya, yang penting waktu dia ucapkan kan melekat di pikirannya. Supaya kalau ada bidat-bidat bisa dengan mudah dideteksi. Ya, itu beberapa hal tentang pengakuan iman rasuli ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal pengakuan iman rasuli ini secara detail. Kalimat demi kalimat, kata demi kata, mulai dari aku percaya sampai pada hidup yang kekal. Dan karenanya, saya mengharapkan bahwa saudara tidak kehilangan atau jangan sampai ketinggalan materi-materi ini, karena ini adalah suatu pelajaran yang baik sekali, ya. Dan ini karena kita perlu memahami, karena setiap minggu kita mengucapkannya. Dan karena itu maka ada baiknya kita mengucapkan sambil mengerti. Saya tahu ada banyak orang mungkin mengucapkan ini tapi tidak terlalu ngerti maksud-maksudnya ya. Dan karena itu maka kita akan mulai. Sekarang kita mulai dengan kalimat yang pertama.
Kalimat yang pertama adalah, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Mari kita mulai dengan potongan pertama, aku percaya. Pengakuan iman ini dimulai dengan aku percaya, bukan kami percaya. Aku percaya. Mengapa aku percaya? Karena memang pengakuan itu memang harus lebih bersifat pribadi daripada kolektif. Ya. Iman kita kepada Tuhan atau kepercayaan kita, janji kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus bersifat personal. Kita ingat satu bagian di dalam kitab suci ketika Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya saat mereka ada di Kaisarea Filipi, ya. Dan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh para murid. Mari kita lihat ayat Markus 8 ayat 27 sampai 30. Ibu Sonya tolong bacakan. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ya, jadi ini Yesus bertanya, kata orang, siapa aku ini? Kata orang, dia menanyakan pendapat umum, pendapat halayak ramai. Lalu muncullah banyak pandangan. Ada yang bilang, ya, Yohanes Pembaptis, ada yang bilang juga Elia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Lanjut. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ya, ayat 29 itu, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Apa katamu? Ini pertanyaan yang sifatnya personal, pertanyaan yang sifatnya pribadi. Karena itu maka memang nanti kalau kita melihat di dalam versi Matius, ya Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi memang kepercayaan harus bersifat pribadi. Kalau orang pertandingan dalam satu tim, maka ada yang main jelek tapi bisa juara. Karena apa? Karena teman-temannya main bagus. Bahkan kalau saya lihat pertandingan sepak bola, kompetisi sepak bola, bahkan ada yang bisa ikut juara padahal tidak pernah main. Ya kan? Karena waktu semifinal dia cadangan, timnya menang, masuk final. Lalu begitu masuk final, dia juga cadangan terus sampai akhir pertandingan. Jadi dia tidak main, tapi tahu-tahu timnya menang. Wah, maka dia juga loncat-loncat kegirangan, menang, tapi tidak pernah main. Ya. Nah, memang kalau dalam pertandingan yang kolektif bisa seperti itu, kita juga bisa menang walaupun tidak ikut main. Tetapi dalam urusan iman, apalagi urusan keselamatan, itu bukan tim-timan, bukan kelompok-kelompokan ya, tapi ini urusan pribadi. Karena itu saudara perhatikan baik-baik, kalau kamu bukan orang percaya, biar bapakmu orang percaya, ibumu orang percaya, kalau kamu tidak, kamu akan binasa di dalam neraka. Ya. Atau kamu mengandalkan iman, keluarga saya keluarga Kristen. Jangankan bapak mama, dari opa oma, lalu dari bapaknya opa oma, lalu opa omanya opa oma. Wah, itu semua Kristen. Tapi kamu sendiri tidak sungguh-sungguh percaya, kamu tetap akan pergi ke neraka. Ya. Jadi ingat bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Untuk ini kita perlu berhati-hati di dalam memahami satu ayat, yakni Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Coba dibacakan Kisah 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ayat ini seringkali dimengerti bahwa wah, kalau ada satu orang
yang percaya Yesus maka seisi rumahnya ikut selamat. Kalau bapak percaya Yesus maka ibu selamat, anak-anak, cucunya, menantunya. Kalau perlu bawa banyak keponakan-keponakannya, sepupu-sepupunya, ditambah dengan pembantu-pembantunya, temannya, pembantu dan sebagainya. Masuk semua satu rumah, wah selamat semua. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau seisi rumahmu. Tapi jelas ini adalah pemahaman penafsiran yang salah karena menabrak banyak ayat kitab suci. Karena banyak ayat kitab suci menuntut kepercayaan secara pribadi. Juga kita melihat contoh dalam Alkitab ya. Ada banyak orang yang percaya dan pasti selamat. Tapi anggota-anggota keluarganya tidak percaya dan tak mungkin selamat. Kalau dalam perjanjian lama kita lihat ada Abraham. Abraham jelas adalah orang percaya. Tapi Hagar dan Ismail tidak. Lot jelas orang percaya. Tapi istri Lot tidak selamat. Yonatan itu anak dari Raja Daud, Raja Saul. Dan Yonatan adalah orang percaya. Tapi bapaknya Saul itu binasa. Jadi di sini ayat itu tidak berarti bahwa keselamatan itu bisa rombongan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Memang sekilas kalau saya percaya saya selamat. Seisi rumah saya juga selamat. Tidak. Ayat itu membicarakan syarat selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau harus percaya kepada Yesus supaya engkau selamat. Engkau dan seisi rumahmu juga harus percaya Yesus baru selamat. Jadi maksudnya ayat itu adalah memberikan persyaratan yang berlaku bagi engkau dan berlaku juga bagi seisi rumahmu. Jadi kalau engkau percaya engkau selamat, seisi rumahmu ternyata tidak percaya, tidak selamat dong. Ya, paham semua ya? Nah, karena itu kita kembali kepada persoalan kita. Iman kita, kepercayaan kita, keselamatan kita itu harus bersifat pribadi. Nah, berikut adalah kita akan melihat kata percaya. Aku percaya. Nah, artinya bahwa di dalam pengakuan iman rasuli ini yang ditekankan itu adalah kepercayaannya atau imannya. Kenapa? Karena iman atau kepercayaan itu adalah inti dari Kristen. Kekristenan tidak meletakkan dasarnya pada ketaatan. Tidak meletakkan dasar pada kehidupan yang baik, perbuatan baik, tidak. Tapi diletakkan pada kepercayaan. Karena itu percaya itu penting. Ada banyak orang, kalau kita keluar di jalan-jalan, apalagi di daerah mayoritas Kristen semacam ini, kita ketemu orang di jalan, Bapak percaya? Percaya. Percaya apa? Tidak tahu, pokoknya percaya saja. Ya, tidak bisa. Itulah sebabnya saya bilang, banyak orang Kristen itu mengira mereka orang percaya, padahal mereka belum atau bukan orang percaya. Mereka bukan orang percaya, mereka hanya mengira bahwa mereka sudah percaya. Kalau saya mengatakan aku percaya, berarti ada hal-hal tertentu yang membuat saya menerima hal itu sebagai sebuah kepercayaan. Nah, kalau dibilang saya percaya, Allah itu bagaimana? Saya tidak tahu. Yesus itu bagaimana? Saya juga tidak tahu. Dia siapa? Saya juga tidak tahu. Apakah dia mati? Saya juga bingung. Kalau dia tidak tahu semua, artinya dia tidak bisa disebut sebagai percaya. Nah, itulah sebabnya maka pengakuan iman ini berisi dasar-dasar kepercayaan kita. Ya, dasar-dasar kepercayaan kita, dan karena itu maka penting sekali saudara semua yang ada di sini maupun ada di rumah untuk betul-betul memikirkan poin demi poin, pokok demi pokok dari kepercayaan yang ada di dalam pengakuan iman rasuli ini. Oke, mari kita melihat potongan selanjutnya. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah. Sekarang kita bahas Allahnya lebih dulu. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah, saudara perlu ketahui juga bahwa ini, istilah ini atau kata ini jangan dikacaukan dengan kata Tuhan. Dalam penggunaan hari-hari pokoknya kita sudah sama ratakan saja, ya Allah ya Tuhan pokoknya sama. Tapi sebenarnya itu berbeda. Ya, berbeda. Kalau Allah itu menunjuk pada jenis, dalam tanda petik makhluknya, sama seperti kamu manusia. Manusia. Dia Allah. Jenisnya. Kita jenisnya manusia, dia jenisnya Allah. Tapi pada waktu menggunakan kata Tuhan, maka Tuhan itu jabatan. Di dalam bahasa Ibrani Adonai atau bahasa Yunani Kurios, itu merujuk kepada jabatan. Seperti saya pendeta. Ya. Tapi saya manusia, dia Allah. Saya pendeta, dia Tuhan. Kalau saya Esra, dia Yahweh. Jadi Yahweh itu personal name, nama diri. Ya, itu sedikit tambahan dari saya untuk kita memahami peristilahan ini. Nah, aku percaya kepada Allah. Nah, kalau kita mau berbicara tentang Allah, ini sesuatu konsep yang besar. Ini doktrin khusus kalau kita mau membahas itu. Namanya doktrin Allah, teologia proper. Itu bahas itu di kelas sekolah teologi itu bisa selesai 1 hari. Ya, bisa selesai 1 hari. Dan karena itu maka saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya mau menjelaskan bahwa Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu maka 3 pribadi ini, Bapa, Anak, Roh Kudus itu dibicarakan di dalam pengakuan iman ini. Bapa itu di dalam bagian pertama, ya Anak atau Yesus itu dalam bagian yang kedua, dan Roh Kudus itu adalah di dalam bagian yang ke-8. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk berpikir apa dasarnya sehingga kita percaya pada Allah Tritunggal. Kalau kita membaca Alkitab, memang kita akan melihat bahwa ada kelompok-kelompok tertentu dari ayat. Ada ayat-ayat tertentu yang menyatakan kepada kita bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. Yang paling terkenal itu adalah Ulangan 6 ayat 4. Coba baca. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Berarti Tuhan satu. Lalu Markus 12 ayat 32. Markus 12 ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia esa. Dan tidak ada yang lain kecuali dia. Berarti Allah itu satu. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, karena Allah itu esa. Kita juga nanti bisa lihat di Yohanes 17 ayat yang ke-3 yang mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar. Juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang esa. Lalu juga di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Jadi kita bisa lihat bahwa data pertama yang kita dapat di dalam kitab suci ini adalah bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Maka apapun terjadi, kita tidak boleh percaya bahwa Allah itu ada 2, ada 3, atau lebih daripada itu. Tidak bisa. Allah adalah satu. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga bisa melihat bahwa
Alkitab selain berbicara tentang Allah itu esa atau satu, Alkitab juga menunjukkan ada semacam kejamakan tertentu di dalam dirinya, di dalam diri Allah. Dan kita bisa melihat itu dalam banyak contoh. Ya, misalnya Bapa itu digambarkan sebagai Allah, Yesus juga digambarkan sebagai Allah, demikian juga Roh Kudus. Nah, kalau Bapa adalah Allah, saya kira kita tidak meragukan itu. Kalau Yesus, dalam episode-episode sebelumnya saya sudah buktikan banyak, saya hanya mau menunjukkan misalnya Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, coba baca. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman ini kan Yesus. Maka firman itu adalah Allah. Ya. Tentang kealahan Roh Kudus, dia juga Allah, tapi saya tidak bahas di sini. Nanti kita ada bagian khusus aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, juga kita bisa melihat bahwa ada penggunaan kata ganti bentuk jamak di dalam Alkitab yang dikhususkan pada Allah, ya. Misalnya Kejadian 1 ayat yang ke-26. Coba baca. Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini bentuk jamak. Ya. Sehingga kalau memang Allah itu satu, mutlak mestinya baiklah aku. Tapi ini baiklah kita. Nah, di sini saya tidak membahas doktrin Tritunggal secara detail. Ya, ini hanya cuplikannya saja atau sekilasnya saja untuk kita bisa melihat bahwa ternyata ada petunjuk menyangkut keesaan Allah dan ada petunjuk menyangkut kejamakan Allah yang nantinya kita di sini kalau kita melihat di dalam PB Perjanjian Baru, maka kita ini kan lebih dari satu. Tapi lebih dari satu itu kan berapa? Ya, tapi nanti dalam terang Perjanjian Baru kita bisa melihat bahwa kita ini itu adalah merujuk pada 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya maka orang Kristen percaya pada Allah Tritunggal. Sampai di sini paham? Pak Esra mau tanya. Ya, mau tanya Pak Esra. Tadi Pak Esra mengatakan bahwa Allah kita itu Tritunggal. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah mengapa kita harus percaya kepada Allah yang Tritunggal? Padahal di dalam Alkitab kata Tritunggal itu tidak ada. Baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata Tritunggal itu tidak ada. Memang kata Tritunggal tidak ada. Kalau saudara cari, baca dari Kejadian sampai Wahyu pun tidak dapat kata Tritunggal. Karena kata Tritunggal ini dalam bahasa Latinnya Trinitas. Trinitas itu terdiri dari, ya, Trinitas itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah tres dan yang kedua itu adalah unus. Tres itu artinya 3 dan unus dari unus menjadi ones, one, maka bahasa Inggris one. Ya, itu 1. Jadi Trinitas itu tres unus 3 1. Berarti Allah Trinitas, Allah itu 3 1. Nah, maka nanti muncul penjelasan apanya yang 3, apanya yang 1. Nah, 3 ini pribadinya yang Bapa, Anak, Roh Kudus itu. Sedangkan unusnya atau satunya ini menunjuk pada hakikatnya sebagai Allah. Nah, kata Latin Trinitas ini pertama kali digunakan oleh Bapak Gereja Tertullian. Sehingga memang istilahnya tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi konsepnya ada. Ya, kita tidak hanya bicara soal istilah. Istilah tidak ada tapi konsep itu ada.
Ibu percaya ada sakramen? Dalam Kristen sakramen ada berapa? 2. Apa saja? Perjamuan kudus dan baptisan kudus. Ya, Baptisan kudus dan perjamuan kudus. baptisan kudus dan perjamuan kudus. Itu adalah sakramen. Tapi di mana di Alkitab coba cari kata sakramen? Tidak ada. Cari kata sakramen di dalam Alkitab tidak ada. Tapi ajaran tentang sakramen, yaitu adanya baptisan kudus dan perjamuan kudus itu ada. Nah, ini perlu kita pahami karena seringkali argumentasi semacam ini itu dipergunakan oleh orang saksi Yehova untuk menolak doktrin Allah Tritunggal. Alasan mereka yang paling pertama itu adalah karena Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Maka Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Nah, mereka mengacaukan antara istilah dengan konsep. Istilah tidak ada, tapi konsep bisa ada. Kalau saya mau berikan serangan balik kepada saksi Yehova, bisa juga. Yaitu misalnya begini, bahwa mereka ibadah di mana? Ya, tempat ibadahnya orang saksi Yehova namanya balai kerajaan. Lah, kalau balai kerajaan coba kasih satu ayat di mana ada istilah balai kerajaan. Tidak ada. Tapi orang saksi Yehova yang pernah debat dengan saya, dia bilang memang balai kerajaan juga tidak ada. Tapi ingat, balai kerajaan cuma nama tempat ibadah. Tapi Tritunggal itu doktrin. Ya. Jadi tempat ibadah boleh tidak ada istilahnya. Tapi doktrin harus ada istilahnya. Nah, kalau menghadapi begini, gimana? Ya, kalau kita ngacu kepada nama di Indonesia dari kelompok saksi Yehova ini, mereka lebih disebut sebagai saksi Yehova. Dalam bahasa Inggris, Jehovah Witness. Makanya seringkali disebut sebagai saksi Yehova. Tapi nama resmi mereka di Indonesia itu adalah saksi Yehova. Dan saksi Yehovanya tulisannya adalah saksi Yehuwa. Ada huruf mati Y, H, W. Bukan Yehuwah, tapi Yehuwa. Padahal nama ini dalam bahasa Ibrani adalah Yod He Waw He, YHWH. Jadi kalau disebut disisip huruf hidup Yehuwah, tapi nama mereka cuma Yehuwa, tidak ada H di belakang. Terus pertanyaan kita, H di belakang kalian hilangkan di mana? Ya, maka di situ jelas bahwa mereka sendiri tidak konsisten. Jadi bukan masalah istilah. Kita tahu istilah itu tidak ada, tapi konsep tentang Tritunggal itu mendasar di dalam Alkitab yang memang tidak saya bagikan semua karena kita tidak sedang membahas doktrin Allah secara khusus. Kalau nanti ada session doktrin Allah secara khusus, saya akan bahas itu secara detail. Tapi ini hanya sekilas di dalam pengakuan iman rasuli kita. Oke? Jelas? Pak Isra, saya ingin bertanya, dalam penjelasan tentang Tritunggal, Pak Isra mengatakan bahwa Allah menyebut dirinya dengan sebutan kita, merujuk kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya. Tapi saya pernah membaca bahwa kata kita bukan berarti Allah Tritunggal, melainkan Allah berbicara kepada para malaikatnya dan juga sebagai jamak kehormatan. Bagaimana menurut Pak Isra? Kalau dikatakan Allah berbicara pada malaikat, jadi ini malaikat-malaikat semua, saya Allah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa konsekuensinya? Ini malaikat 1, malaikat 2, malaikat 3. Ya. Biarpun malaikat di Alkitab itu nggak ada malaikat perempuan ya, laki-laki semua ya. Ya sudah, anggaplah ini malaikat. Kalau malaikat perempuan tuh hanya ada di gambar-gambar. Di Alkitab nggak ada malaikat perempuan, ya. Malaikat 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah kita menciptakan manusia. Berarti berapa banyak yang cipta? Manusia. Bukan hanya saya kan? Kalian malaikat-malaikat juga kan? Berarti malaikat adalah pencipta manusia juga.
Kita tanya bagian Alkitab mana yang menyatakan bahwa malaikat juga cipta manusia. Kalau saya menyembah Allah karena Allah menciptakan saya, dan ternyata malaikat juga adalah pencipta saya harus menyembah malaikat. Ya kan? Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti rupa Allah bersama dengan malaikat. Sejak kapan atau bagian mana di Alkitab bahwa manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat? Kalau betul manusia itu diciptakan juga oleh para malaikat, maka mestinya kita juga menyembah malaikat. Dan malaikat mestinya mau terima sembah kita. Tapi Alkitab bersaksi bahwa malaikat-malaikat yang benar itu biasa menolak penyembahan. Kalau ada malaikat yang menerima penyembahan, itu pasti malaikat jahat. Itu pasti iblis. Coba ya kita lihat Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. Coba baca Wahyu pasal 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kita bisa lihat Yohanes tersungkur di depan malaikat dan mau menyembah. Kalau memang malaikat ini pencipta kita, dia mestinya layak disembah. Dan dia tidak boleh menolak penyembahan. Tapi justru malaikat bilang, jangan berbuat, aku ini hamba. Sama seperti engkau, sembahlah Allah. Malaikat yang benar, waktu disembah, dia menyuruh penyembahan itu dialihkan kepada Allah. Lalu coba lagi, Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya, sama seperti yang tadi bahwa itu penyembahan itu dialihkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi kalau malaikat itu memang penyembah manusia, pencipta manusia, maka dia salah kalau dia menolak penyembahan. Tapi bahwa dia menolak penyembahan sudah pasti bahwa dia tidak pernah ikut mencipta manusia. Manusia tidak dicipta menurut gambar dan rupa para malaikat itu. Maka pandangan bahwa kita itu adalah Allah ngajak malaikat-malaikat itu salah. Juga jamak kehormatan. Jamak kehormatan ini satu pandangan begini bahwa biasanya pada masa itu ada satu plural majestaticus di dalam bahasa Latinnya, ya, plural majesty bahasa Inggris. Jamak kehormatan maksudnya Allah itu satu, esa. Tapi kadang-kadang untuk menghormati Dia, kita mau pergunakan bentuk tunggal itu rasanya tidak cocok. Demi menghormati Allah yang maha besar itu, maka kita mengganti bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Itu namanya plural majestaticus. Ya. Plural majestaticus itu benar kalau manusia yang mau menghormati Allah, maka dia mengubah bentuk tunggal ke bentuk jamak. Maka plural majestaticus itu berguna waktu manusia berbicara tentang Allah. Atau manusia berbicara kepada Allah. Tapi di Kejadian 1 ayat 26, itu bukan manusia bicara kepada Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Berarti Allah yang ngomong. Kalau manusia yang ngomong kepada Allah, dia bisa pakai jamak kehormatan untuk meninggikan Allah. Tapi sekarang Allah yang mau ngomong. Untuk apa dia pakai? Jadi jamak kehormatan itu salah. Apalagi kalau kita membandingkan dengan Kejadian 3 ayat 22. Coba baca Kejadian 3 ayat 22.
Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia itu menjadi seperti salah satu di antara kita. Salah satu di antara kita mau jamak kehormatan bagaimana? Salah satu dari kita berarti ada lebih dari satu pribadi di sana. Itulah sebabnya itu dalam terang perjanjian baru itu merujuk kepada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas sekali lagi, kita itu tidak bicara soal malaikat, juga soal jamaah kehormatan, itu tidak. Itu jelas merujuk kepada Allah Tritunggal, dan sekali lagi Allah kita itu adalah Allah Tritunggal.